Sekompleks apa memang kompleks karena stakeholdernya banyak. Kita harus mengintegrasikan semua kemampuan, semua kompetensi dalam situ supaya proyeknya bisa lancar. Ketidakpastiannya kebanyakan di masalah waktu. Tapi bagaimana kita mengelola risiko tadi, itu yang paling penting. Belum lagi dulu kita pernah punya case di mana terusan Suez ada kapal yang nyusruk gitu ya, nutupin jalur, itu cukup berpengaruh. Kalau kita bicara tentang project manager ya, dalam dunia project management, komunikasi sih. Sertifikasi itu nomor 2-nya, nomor utamanya adalah knowledge-nya. Good day Revenuers, kembali lagi di Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Dan hari ini Melanie tidak sendiri, ditemani oleh salah satu narasumber hebat yang sudah sangat berpengalaman di bidang Project Management. Nah, beliau ini Mas Reza Ismiriadi, PMP, PMI, RMP. Beliau ini merupakan PMI RMP Certified dan juga sudah banyak sekali pengalamannya di Project Oil dan juga Gas. Selamat siang Mas Reza. Selamat siang Mbak Melanie. Hai Avenuers. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Mas Reza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Avenuers juga ya. Boleh di-share dulu pengalamannya, project-project apa yang sudah Mas Reza lakukan di oil dan juga gas? Baik, jadi kalau pengalaman project sebetulnya nggak melulu di oil and gas ya sebetulnya, tapi berhubungan dengan hidrokarbon. Makanya kadang-kadang sebutan oil and gas itu agak mengkerucut ke oil and gas saja, padahal kalau kita sebut hidrokarbon termasuk fertilizer, karena asalnya fertilizer itu dari natural gas. Nah itu pengalaman saya di situ di fertilizer, kemudian pindah ke salah satu project pipeline ya di daerah Sumatera untuk yang major project. Kemudian ada beberapa proyek di Pertamina ya. Nah, kebanyakan proyek-proyek yang sekarang itu di area refinery ya. Nah, satu lagi yang mungkin saya nggak punya spesialis di mana gitu. Karena teman-teman kan ada yang spesialis misalnya di refinery itu di refinery atau di LNG gitu ya. Kalau saya mungkin lebih agregat. Jadi pernah di refinery, pernah di proyek-proyek yang sifatnya refrigerated gitu ya. Dan kebanyakan dari proyek eksekusi saya lebih banyak di preparation, di proposal gitu ya. Itu mungkin sekilas tentang pengalaman saya di oil and gas, termasuk tadi fertilizer. Nah, untuk topik kali ini juga tidak membahas detail tentang proyek apa aja yang Mas Reza lakukan, tapi pada hari ini kita lebih membahas tentang ketidakpastian dan juga resikonya nih Mas Reza. Sekompleks apa sih dari pengelolaan proyek tersebut yang ada di oil dan juga gas? Sebetulnya proyek di oil and gas atau di hidrokarbon tuh sama aja dengan proyek-proyek lain. Yang namanya juga proyek tuh kompleksitasnya tinggi. Hanya saja orang melihatnya bahwa itu melibatkan banyak teknologi ya. Apalagi kesannya kayak oil and gas itu banyak barang-barang yang aneh di mata kita gitu ya. Tapi sebetulnya itu hanya bagian dari teknikal. Sekompleks apa memang kompleks karena stakeholdernya banyak. Dan yang teknologi yang digunakan juga banyak juga. Mungkin kalau dibandingkan dengan membangun sebuah jalan tol gitu atau dengan bangunan yang major adalah pekerjaan sipil gitu ya, kalau kita sebut sipil. Pekerjaan di oil and gas itu banyak disiplinnya. Jadi ada yang bagian membuat fondasi gitu ya, bagian merancang fondasinya, merancang struktur-struktur. Kalau Avenuers lihat pabrik-pabrik kayak di mana ya, di daerah Cilegon ada Chandra Asri, itu kan banyak struktur-struktur yang tinggi-tinggi. Itu melibatkan hampir semua jurusan teknik, dari mulai teknik sipil, arsitek, terus mechanical ya, kalau sebutnya teknik mesin gitu, sampai ke teknik industri. Nah di situ kompleksitasnya. Jadi kita harus mengintegrasikan semua kemampuan, semua kompetensi dalam situ supaya proyeknya bisa lancar. Itu kalau melihat dari kompleksitas. Tapi kalau melihat dari sisi project manajemennya sama, sebetulnya sama. Permasalahan ketidakpastian itu tetap ada.
Terutama misalnya tentang kondisi dari lapangan gitu ya. Kemudian kondisi dari suppliernya sendiri. Nah, tadi saya sempat singgung masalah struktur-struktur atau bangunan-bangunan tinggi. Nah, itu kita kadang-kadang barangnya juga belinya dari luar. Belum bisa diproduksi di Indonesia. Akhirnya ada kendala untuk memonitor apa udah jadi atau udah bagaimana mereka bikinnya gitu. Nah, itu ketidakpastiannya kebanyakan di masalah waktu. Jadi waktu untuk menyelesaikannya itu memang jadi concern kita ya. Makanya proyek-proyek di oil and gas itu waktunya itu panjang, 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, semakin panjang kita kan juga makin monitornya makin sulit. Ketidakpastian itu kebanyakan di masalah delivery dari si proyeknya sendiri. Itu ya Mbak Mel, mudah-mudahan tercapture lah apa yang diminta. Karena ketidakpastian itu banyak sebetulnya. Banyak ya, oke. Berarti memang sangat luas ya. Kalau dibilang kompleks, semua proyek pasti ada ketidakpastiannya. Punya ciri sendiri, punya kompleksitas sendiri-sendiri sih sebetulnya. Nah, dari yang tadi Mas Reza sudah paparkan, dari sekompleks yang proyek-proyek tersebut sedang berjalan, pasti tidak lepas dari risikonya ya Mas Reza. Nah, risiko apa sih yang sering ditemui secara umum di proyek oil dan juga gas? Kebanyakan kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu ketidakpastian itu masalah delivery wajah tadi. Ya, jadi kan banyak barang-barang atau equipment sebutannya di situ yang harus diproduksi di tempat lain. Diproduksi artinya dibuat di tempat lain, di tempat tertentu, katakanlah misalnya di Batam, di Cilegon, sedangkan proyeknya itu ada di Papua misalnya. Atau proyeknya itu ada di Kalimantan gitu ya, di Sumatera. Nah, itu delivery-nya itu maksudnya si barang yang tadi atau equipment yang dibuat tadi itu kita harus monitor. Kalau enggak nanti waktunya nggak pas. Kita butuhnya di Januari, ternyata dia bisa datangnya di Februari. Nah, itu mostly kebanyakan di situ yang membuat project itu jadi tidak pasti. Nah, di sisi lain juga keberadaan dari si resource juga ya. Resource juga itu jadi masalah. Misalnya untuk productivity akhirnya. Project itu kan besar banget. Jadi katakanlah kita sekarang di Indonesia ini ada beberapa project besar. Yang satu project itu melibatkan hampir 12.000 sampai 15.000 orang. Dalam satu hari orang bekerja sebanyak itu. Bagaimana ngatur, ya apalagi sekarang ada COVID gitu ya. Iya, betul. Nah, itu tingkat ketidakpastian untuk productivity jadi concern kita. Gimana kalau kemarin outbreak ternyata separuhnya kena. Jadi kan turun nih productivity. Jadi kalau turun productivity berarti target pencapaian juga akan meleset. Nah, banyak kan itu ya. Kalau soal teknologi, enggak. Teknologinya udah pakem, udah pasti beda dengan beberapa proyek di luar oil and gas yang bisa berubah-berubah. Kalau di oil and gas itu sekali dipilih A ya akan A gitu, nggak akan ada perubahan. Tapi kebanyakan masalah eksekusi, masalah productivity, delivery itu yang tidak pasti. Wah, berarti memang sangat banyak sekali dari resiko yang dihadapi ya di dalam suatu proyek, Mas Reza. Nah, bagaimana sih Mas cara mengelola dari risiko tersebut? Ya, kita punya instrumen yang kita sebut sebagai risk management ya. Setiap proyek itu punya ketidakpastian dan kita harus identifikasi dari awal. Kita masukin dalam sebuah register dan kita nanti akan lakukan assessment. Assessment ini ada 2. Secara kualitatif artinya kita lihat dari kemungkinan terjadinya atau tidaknya gitu ya. Kemudian kita lihat lagi dari impact-nya. Jadi konsekuensi dari resiko itu. Nah, nanti kita dapat rankingnya, baru kita quantify. Nah, dari form tadi yang kita sebut sebagai register itu kita pantau terus. Dan kita akan berusaha merubah probability-nya atau impact-nya. Kasarnya, contohnya seperti COVID sekarang gitu ya. COVID sekarang itu kenapa kita pakai masker kemarin gitu ya. Karena kita berusaha untuk merubah probability orang terpapar. Kalau impact-nya jelas karena harus dirawat waktu itu. Cuma supaya dia nggak banyak orang yang kena, kalau kena ya sudah dirawat gitu ya. Tapi supaya dari 10 orang tuh cuma 1 yang kena, akhirnya semua harus pakai masker. Nah, jadi faktor
probabilitas yang kita kurangin atau impact-nya gitu. Misalnya orang divaksin, ya, supaya kalaupun dia kena itu impact-nya nggak sampai harus dirawat misalnya. Nah di project juga gitu. Pak, misalnya tadi ada saya sebut keterlambatan, productivity dia misalnya rendah gitu ya, akibat orangnya nggak pas gitu ya. Misalnya tukang las ini yang harusnya kerjanya bagus jadi nggak bagus. Nah itu mungkin dilakukan seleksi terhadap weldernya, terhadap tukang lasnya. Kemudian kalau nggak bisa dia di training gitu. Nah hal-hal semacam itu termasuk yang kita cantumkan di dalam mitigasi plan kalau ada orang lain sebut dalam register tadi. Jadi singkatnya, proyek itu nggak ada yang nggak mengandung resiko lah ya. Betul. Tapi bagaimana kita mengelola resiko tadi itu yang paling penting. Nah, di sini perannya risk management sebetulnya. Besar kecilnya proyek itu tidak pengaruh dengan resiko, tapi risk manajemennya yang pengaruh. Bisa jadi proyeknya sederhana, tapi karena pengelolaan resikonya nggak bagus, ya mau nggak mau dia impact-nya akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan proyek itu. Keberhasilan itu dari si produknya sendiri, kemudian dari waktunya. Ya banyak contoh-contohnya sih sebenarnya, mungkin saat sekarang nggak bisa disebutin ya, contohnya terlalu banyak gitu. Ya mudah-mudahan itu ya Mbak bisa menggambarkan bagaimana sih resiko-resiko di proyek, terutama di oil and gas. Oke, wah banyak sekali insight yang telah diberikan oleh Mas Reza. Dari contohnya tersebut juga pasti tidak lepas dari faktor utama yang mempengaruhi dari si resikonya tersebut ya Mas Reza. Nah boleh disebutkan dari masalah tadi faktor utamanya apa sih yang mempengaruhi ketidakpastian dan juga resiko di proyek oil dan juga gas? Nah faktor utamanya biasanya karena waktu dari perencanaannya ya. Makanya kita itu sebetulnya butuh waktu yang panjang untuk merencanakan sebuah pekerjaan, sebuah proyek gitu ya. Makin panjang waktu perencanaan kita itu, kita makin bisa memprediksi, mengkira-kira apa yang bakal terjadi. Contohnya misalnya kita mau berangkat dari sini, katakanlah kemana ya, ke suatu tempat gitu ya. Makin panjang waktunya kita untuk persiapan kita makin tahu, oh nanti kalau di sana bagaimana, nanti bagaimana. Nah yang paling penting, bagaimana kita membuat rencana ya sebuah proyek itu supaya semua faktor-faktor ketidakpastiannya tadi bisa kita capture. Nah, semakin banyak kita meng-capture itu, terlepas nanti memang impact-nya besar atau kecil, ya mau nggak mau kita harus bisa membuat mitigasi plan. Kalau misalnya katakanlah kita tadi productivity takut kurang karena proyeknya misalnya di daerah yang remote ya. Remote ini artinya kayak di daerah-daerah yang jauh dari apa-apa. Misalnya di Papua, di Kalimantan gitu. Nanti kalau misalnya orangnya kurang, kita datangin dari mana? Nah itu dari awal udah disiapkan bagaimana plan A dan plan B-nya. Itu faktor utamanya di situ. Perencanaan yang paling penting sih sebetulnya. Perencanaan paling penting di setiap proyek ya? Iya. Betul. Oke, kalau misalnya perencanaannya sudah baik, otomatis juga banyak sekali pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan. Seperti itu ya? Iya. Oh, makanya ada yang bilang bahwa lebih baik kita mengerjakan berencana 3 bulan untuk pekerjaan 1 hari daripada berencana 1 hari untuk pekerjaan 3 bulan. Oh, wah keren banget ini insight-nya Mas Reza. Pasti ada tantangannya ya Mas Reza, tidak lepas dari tantangan dan juga kesulitan yang dihadapi pastinya. Boleh dijelaskan Mas Reza tantangan apa sih yang biasanya muncul di proyek oil dan juga gas? Kalau sekarang, jadi beda-beda nih, rentang waktunya beda-beda. Kalau sekarang itu lebih cenderungan ke availability dari material ya untuk sekarang, karena kita tahu sendiri ada case di Eropa gitu ya. Ada 2 negara yang sedang bertikai, kemudian sekarang juga masih banyak industri-industri yang slow down gara-gara COVID. Jadi itu cukup berpengaruh di proyek-proyek oil and gas. Karena tadi saya sebutkan bahwa ada sebagian barang dan equipment itu yang kita belum bisa produksi di dalam negeri, dan itu kita harus datangkan dari luar. Nah itu cukup mengganggu kemulusan sebuah proyek lah ya. Belum lagi dulu kita pernah punya case di mana terusan
Suez ada kapal yang nyusruk gitu ya, nutupin jalur, itu cukup berpengaruh seperti itu. Jadi ketergantungan kita dengan negara lain itu juga jadi faktor ya, faktor tantangan gitu. Dan itu nggak bisa dipenuhi oleh kita semua untuk barang-barang itu. Itu. Nah, di sini pasti untuk melakukan pencegahannya tersebut, skill apa sih yang paling utama yang diperlukan di project oil dan juga gas? Kalau kita bicara tentang project manager ya, dalam dunia project management, komunikasi sih, komunikasi. Karena dia memang bertugas mengkomunikasikan, mengintegrasikan semua lini yang ada di dalam project timnya, ya, termasuk dengan stakeholder kayak tadi. Nah, memang kalau dia punya expertise lain, misalnya risk management dia jago gitu ya, atau dia technical jago, that's fine, jadi itu advantage buat dia. Cuma problemnya adalah bagaimana dia mengintegrasikan semua timnya, tim dia sendiri dan tim stakeholder yang lain. Misalnya di situ ada customer, di situ ada government sebagai stakeholder. Kemudian dia juga harus punya kemampuan bagaimana mengintegrasikan semua informasi yang ada di situ. Makanya di PMBOK itu integration itu di atas, dan itu adalah tugas utamanya. Selebihnya mungkin kita bisa delegasikan, ya. Misalnya untuk cost, kita punya seorang project manager yang di project oil and gas itu kan organisasinya besar. Ada yang bikin costnya sendiri, ada yang bikin schedule-nya sendiri, ya, punya tim sendirilah. Nah, tapi bagaimana dia mengintegrasikan semua pasukannya tadi, ya squadnya tadi, supaya bisa bersinergi. Itu paling penting kalau di oil and gas. Jadi nggak melulu harus dia yang mengerjakan, tapi bagaimana dia mendelegasikan pekerjaannya ke pekerjaan yang lain, itu yang paling penting. Oke, kalau yang paling penting berarti komunikasinya ya? Iya. Di sini Mas Reza sebagai PMI RMP Certified, seberapa penting sih sertifikasi RMP tersebut dalam pengelolaan risiko yang ada di project oil dan juga gas? Kalau bicara tentang sertifikasi RIS, sebetulnya banyak sertifikasi RIS ya, dan framework yang dipakai di dalam dunia pekerjaan itu banyak. Nah, kebetulan saya memang mengambil di Project Management Institute karena memang asalnya karena saya sebelumnya PMP Certified dan itu tinggal nyambung. Nah, kalau kita kembali, seberapa penting sih sertifikasi itu? Mungkin di sesi lain saya pernah bilang bahwa sertifikasi itu nomor 2-nya, nomor utamanya adalah knowledge-nya. Tapi untuk dapat sertifikasi itu, kita harus punya knowledge. Vice versa, kalau kita punya knowledge-nya, kenapa nggak kita sertifikasi? Supaya kita punya kesamaan framework. Jadi kalau saya ngomong A, orang lain karena kita dengan menggunakan jalur yang sama, sertifikasi yang sama, dia tahu maksudnya. Begitu stakeholder saya ngomong B, saya juga tahu maksudnya. Jadi frameworknya sama. Nah, itu kenapa perlunya sertifikasi sebetulnya, terlepas apapun sertifikasinya. Ya. Wah, luar biasa sekali. Berarti memang penting ya sertifikasi. Iya, penting banget. Baik, banyak sekali manfaat dan juga insight yang sudah Mas Reza sampaikan. Dan kita sudah di penghujung podcast nih Mas Reza. Boleh dikasih closing statement-nya kepada teman-teman Avenuers yang mau terjun di Project Oil dan Gas, mungkin untuk teman-teman Avenuers, silakan. Ya, oil and gas itu bukan rocket science lah ya, bukan untuk milik kalangan tersendiri gitu ya. Semua orang bisa bekerja di oil and gas. Semua orang bisa bersumbangsi lah di dalam oil and gas. Artinya dari semua lini. Jadi kalau ada orang berpikir hanya orang-orang teknikal saja gitu ya, tidak juga. Karena dia beli barang, dia harus ada orang accounting. Ya, yang ngitung uangnya siapa ya. Nah, artinya dengan statement itu, kalau memang rekan-rekan Avenuers pengen berkarir di oil and gas, sebetulnya banyak jalannya. Dan sebagai apa? Kebetulan kalau saya adalah bekerja di salah satu kontraktor di oil and gas, tapi ada juga beberapa rekan saya yang bekerja sebagai ownernya. Jadi saya yang bangun, dia yang punya gitu. Ada juga yang bekerja sebagai stakeholdernya saya, sebagai supplier. Itu juga termasuk bagian dari pekerjaan kita di oil and gas. Jadi apapun labelnya sebetulnya, mau dia owner atau kontraktor, sebetulnya tergantung kompetensi kita ya.
dan seberapa kita bermanfaat di dalam industri itu yang paling penting. Bukan kita bekerja, yang penting bekerja di oil and gas, bukan. Tapi bagaimana kompetensi kita itu bisa bermanfaat di dunia itu. Gitu. Nah, kemudian dalam konteks ini oil and gas. Ya walaupun pekerjaan kita bukan teknikal ya, misalnya HR. Tadi saya sebutin bahwa productivity gitu, karena pemilihan karyawannya mungkin kurang bagus, sembarangan. Nah, jadi orang-orang yang psikologi pun punya peran penting di dalam oil and gas. Nggak cuma teknik elektro atau teknik kimia gitu ya, tapi semua lini lah. Jadi tetap semangat kalau mau ke oil and gas ya. Semua bisa lah. Siap. Wah, luar biasa sekali Mas Reza. Terima kasih atas ilmu dan juga insight yang telah diberikan. Amin. Kita sudah di closing nih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Reza. Nanti kita bisa ngobrol lagi di next episode mungkin ya. Oke. Nah, teman-teman Avenuers, jangan lupa untuk selalu subscribe dan juga like serta komen ke teman-teman Avenuers yang pengen terjun di dunia project management. Dan juga boleh diklik link di bawah ini di avenue.co.id supaya teman-teman bisa tahu lebih lanjut tentang project management. Nah, kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa.